Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama ya Saudara-saudara sekalian, kesesatan di zaman modern ini kita masih sering mendengar ceramah-ceramah kisah-kisah para luar habaib biasa dari para habib yang supaya mengaku tidak keturunan menimbulkan fitnah. Rasulullah. Tentu bukan Ikuti bersama. semua, tapi ada beberapa yang hobi berceramah sambil menabur bumbu khurafat. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Dari cerita nurunin rantai emas dari langit, ada juga doa yang bisa mengundang uang untuk bayar utang, sampai kisah kuburan yang bisa berbicara. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia kata, 10 juta ada lagi yang lebih 15.000 itu kan ada napa-napanya buat pian, tapi buat ulun sangat berarti buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Belum cukup? Ada juga yang katanya bisa memadamkan neraka jahanam, menurunkan hujan susu dengan doanya, dan masih banyak lagi dongeng-dongeng khurafat yang dijajakan sebagai kebenaran mutlak. Yang lebih menarik lagi, semua ini dikemas dengan strategi dagang yang canggih dari jualan sorban berkah, air minum penuh karomah, hingga tiket VIP ke surga asalkan setor amplop. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, hei neraka, keluarkan teman-teman saya. Orang-orang, Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara pesawat niku mun ngeten. Dan yang paling spektakuler, pesawat terbang yang balik lagi ke bandara hanya karena ada Habib ketinggalan yang belum naik pesawat. Hah? Anda ini kalau menikir yang bermanfaat, keramah-keramah keistiqomahan. Ini jangan Anda suka menukil keramah-keramah, kadang-kadang yang belum tentu benar nisbatnya, bukan bohong yang punya keramat. Pasir jadi tepung, ya memang mungkin terjadi pada waktu wali siapa begitu. Tapi yang perlu kita hadirkan adalah kisah-kisah yang membangun moral, akhlak, dan seterusnya. Jangan gampang Anda nukil, Ustadz di mimbar, dikit-dikit keramat yang aneh-aneh. Itu menjadikan orang jenuh. Keramat berat itu adalah, nggak bisa disuruh toladani, kan gitu. Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh tuh bagus mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib, Man minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Anehnya, doktrin-doktrin macam ini diterima begitu saja, tanpa boleh dipertanyakan. Habib marah, hati-hati, bisa jadi kutukan. Habib kasih doa, anggap saja tiket langsung ke surga. Tapi sudahlah, daripada kita terus-terusan dicekoki cerita begini, mending kita lihat beberapa video yang membahasnya dengan lebih kritis. Silakan disimak. ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh berapa paling atas ton siapa? emasnya ini ya? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Jutaan Tuh ton anak-anaknya emasnya. bagaimana abahnya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi.
Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur. Untuk mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Mukhtar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Mukhtar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua, Syekh Umar Mukhtar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Mukhtar, Fam Al-Mukhtar, Habib Hasan Al-Mukhtar di sini ya Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Mukhtar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Mukhtar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu semua itu keluar suara zikir bareng sama mereka orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mukhtar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, Mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Mukhtar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini, pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak Bu, saya enggak bohong.
itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi, ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mokhtar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya hidupin. Hadiahnya Rp15.000. Doakan ulun, ini sebalik dananya gesan majlis ulun. Ulun alhamdulillah majlis tidak pernah berpintaan lawan siapapun. Ada proposal-proposalan. Ya, sebagian dananya inilah gesan majlis ulun. Doakan aja ulun. Mungkin 15.000 itu kada ada napa-napanya buat pian, tapi buat ulun sangat berarti buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga minyak harum, ada juga Rp10.000 itu asli kada bercampur kecap. Minyak harumnya kada bercampur kecap asli. Tuh 10.000 minyak harum, jadi ini 15.000. Doakan mudahan sehat panjang umur berdatang, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang perlu sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redo, minta makan, minta duit. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih, berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan Sirat tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, "Juz ya mu'min, fa inna nurak tahriqu nari." Cepat lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka enggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia enggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka itu. Ini Habib Syekh, Habib Syekh Solo ngertos betul. Nah, saksinya Habib Syekh. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sak derenge budal niku kan harus ada di bandara check in. Napa Pak? Check in. Ngerti check in, Bu? Bu, check in, Bu. Yeah. Check in. Kedah check in riyen. Nah, Habib Ahmad niki pun di susu-susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in, Beb. Makanya wis gampang, kusik. Gampang kusik. Ngoten terus Habib Ahmad niki. Sampai wis niki keluarga wis ora nyandak, wis. Ora mungkin nyandak teng Solo. Bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo nggih. Berangkat teng mriko. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Sret. Biasane tiyang nek saking Yaman kados Habib saya tongkat ngoten lho. Nggih, ngertos tongkatmu. Ngagem tongkat ngoten. Tongkat Habib Ahmad ngoten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Itu sambil makan korma beliau. Terus beliau taruh, "Ya Rob, tumbuhin dong pohon kormanya." Tumbuh berbuah. Saya sedang bangun pesantren, sedang beli tanah apa semua segala macam. Makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan. Jadi kelihatan bukan santri. Yang santri angkat tangan dulu. Nah, berarti yang bukan santri yang depan ya. Yang depan itu bukan santri. Yang depan sama yang di panggung. Bukan santri ya. Alas, yang santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun. Bahkan dalam penjara. Dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau anak lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini, sama yang ada di panggung, siapa yang mau beli ini, uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Siapa?
juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah? Ya kan, buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah di akhirnya. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini yang pakai di mana-mana. Insya Allah beliau ikut mendapatkan keberkahan. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan. Inilah kumpulan kebohongan Alawi. Itu saya sudah sampaikan. Zuriyah yang asli tidak seperti itu. Zuriyah yang asli apa adanya, tidak jual-jual sesuatu untuk mengumpulkan duit. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di leher di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita serupa di sekitar kalian? Atau mungkin punya pengalaman menarik yang ingin dibagikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan dengan santai tapi tetap kritis. Ya demikianlah ya teman-teman di seluruh Nusantara. Jadi begitulah kelakuan cucu Nabi yang palsu ya. Sedangkan yang asli tidak seperti itu ya. Bahkan ngumpet-ngumpet ya, tidak ingin diketahui dan tidak mengobrol karomah. Karena karomah itu sesungguhnya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai mukjizat ya. Kalau para nabi itu mukjizat ya. Kalau para aulia adalah sebagai karomah. Yaitu untuk meninggikan ya, untuk menampakkan bahwa mereka itu adalah kekasih Allah. Kalau mukjizat untuk melemahkan musuh, dan itu tidak bisa direkayasa dan tidak ada ilmunya ya. Tidak ada ilmu khusus mempelajari karomah untuk dapat karomah. Tidak ada ilmunya, karena itu merupakan imdad langsung dari Allah, pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan pertolongan, yaitu Yanzilul ma'unah ala qadril ma'unah ya. Pertolongan Allah itu datang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya tidak bisa direkayasa. Kalau ini jelas adalah khurafat yang diada-adakan, yang dilebih-lebihkan untuk memperoleh ya simpatik ya dari orang lain ya, agar yakin bahwa mereka adalah betul-betul dzurriyyah Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.